di mana Yusril bilang bahwa akan memberikan amnesti untuk koruptor. Amnesti untuk koruptor. Amnesti itu apa? Ya kan, pengampunan. Karena para koruptor itu, ya kan, ketika mereka korupsi, perbuatan mereka sudah melanggar hukum. Ya, dikembalikan atau tidak dikembalikan kerugian, tetap mereka harus dihukum di situ ya. Dan juga bahkan hukumnya itu kalau untuk koruptor bukan hanya dihukum penjara, tapi juga hartanya harusnya disita. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Salam Cerdas Hukum. Teman-teman, kemarin itu ketika saya bikin podcast dan bilang bahwa kabinet Prabowo itu adalah kabinet badut ya, banyak yang mencemooh ya akhir-akhir ini ya teman-teman ya, dibilang saya melawan pemerintah dan segala macamnya lah. Tidak ada itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya tanda-tandanya apa yang saya ngomong ini makin lama makin jelas. Saya memberikan kritik ya, kritik yang membangun. Kenapa saya bilang seperti itu kabinet badut? Kenapa badut itu cuma untuk menyenangkan tuannya ya. Dan kita lihat ya tadi di depan saya udah kasih cuplikan berita di media ya teman-teman ya, di mana Yusril bilang bahwa akan memberikan amnesti untuk koruptor. Amnesti untuk koruptor. Amnesti itu apa? Ya kan, pengampunan untuk koruptor. Jadi koruptor yang ada di dalam penjara itu mau dibebasin ya, dengan syarat dia mengembalikan kerugian negara katanya, mengembalikan kerugian negara ya. Nah, pertama sebelum kita membahas tentang ranah politiknya atau ranah sosialnya, saya mau membahas dulu tentang ranah hukumnya ya kan. Bagaimana pengampunan ini, apakah ini legal ataukah ini ilegal ya? Apakah ini sebuah prestasi ataukah ini sebuah pelanggaran hukum, teman-teman ya? Oke. Satu hal dulu yang teman-teman harus tahu, apa sih itu pidana? Ketika seseorang koruptor itu ditangkap di penjara, itu berarti dia ada pelanggaran pidana ya. Apa itu pidana? Pidana itu adalah memberikan sebuah hukuman ya, memberikan sebuah hukuman, yaitu hukuman badan, hukuman penjara ya, kepada seseorang yang melakukan perbuatan, jadi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi titik berat di sini bukanlah kerugian, teman-teman ya, bukan kerugian, tetapi titik berat di sini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Adakah perbuatan yang melanggar hukum? Nah, itulah yang dipidana ya. Tidak semua pidana itu harus ada kerugian, teman-teman ya. Contohnya apa? Ya, kita bicara tentang kerugian materi ya, materi, bukan kerugian imaterial di situ. Contohnya adalah pencemaran nama baik. Jadi kalau orang ngomong misalnya mencemarkan nama baik orang lain, itu belum tentu ada kerugian keuangannya, teman-teman ya. Misalnya cuma ngatain goblok lu atau apa lu gitu kan, atau ngatain pelacur lu padahal dia bukan pelacur gitu kan, tapi cuma ngatain gitu kan. Itu kan mencemarkan nama baik ya. Tapi tidak ada kerugian nih, belum ada kerugian, nggak ada kerugian keuangannya gitu loh. Dengan dikatain itu bukan berarti dia rugi 1 miliar, rugi 5 miliar, nggak ada itu ya. Nah, itu aja sudah pidana. Karena apa? Yang dititik beratkan adalah perbuatan ketika dia melakukan pelanggaran hukum ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari sisi situ aja ya kan, maka amnesti yang diberikan kepada koruptor itu sudah melanggar hukum. Kenapa? Karena para koruptor itu ya kan, ketika mereka korupsi, perbuatan mereka sudah melanggar hukum. Ya, dikembalikan atau tidak dikembalikan kerugian, tetap mereka harus dihukum di situ ya. Dan juga bahkan hukumnya itu kalau untuk koruptor bukan hanya mereka ini dihukum penjara, tapi juga hartanya harusnya disita gitu. Makanya sebenarnya kuncinya bukan di amnesti, teman-teman ya. Kalau menurut saya ya, ini kita bicara tadi pertama kita bicara tentang hukum. Jadi kalau pertanyaan itu adalah hukum atau prestasi, itu adalah pelanggaran atau prestasi, jawabannya itu adalah pelanggaran terhadap hukum pidana, teman-teman ya. Pelanggaran terhadap hukum pidana itu melanggar sama sekali melanggar ya. Nggak bisa dengan mengembalikan ganti rugi terus orang itu dibebaskan
Ya, kenapa? Kalau memang seperti itu, jangan cuma koruptor doang dong, semua dong. Berarti besok nih Alvin Lim bisa datang ke bank BCA, gue bawa pistol gitu kan, terus bilang, hey berikan uangmu gitu kan, terus dikasih nih 100 juta dari situ, gue pakai dulu aja deh sebulan. Habis pakai sebulan gue ditangkap, terus gue bilang, bentar, ini 100 jutanya gue balikin, gue udah untung. Gue udah puterin ke bisnis gue, udah untung. Ini 100 juta gue balikin. Bisa nggak? Kalau kalian ngerampok bank, ketika kalian di penjara atau ketika kalian diadili di situ ya, terus kalian bilang, gue balikin aja uang gue, lepasin gue dari penjara, bisa nggak? Nggak bisa. Penipuan, gak usah jauh-jauh. Alvin Lim kemarin itu ya dihukum, katanya saya mau memalsukan KTP, merugikan 6 juta perak di situ. Saya bilang, gue nggak pernah merugikan di sini, saya menyanggah tuh di situ ya. Saya bilang nggak usah 6 juta deh, gue bayar 10 kali lipat 60 jutanya. Nggak bisa pak, nggak bisa. Ya, jadi selain melanggar asas hukum pidana, ini juga melanggar asas yang namanya equality before the law. Kenapa? Maksudnya itu apa sih equality before the law? Equality itu persamaan before the law itu di hadapan hukum. Jadi kalau seseorang mencuri, kita anggap koruptor itu kan pencuri ya, tapi dia pencuri kelas kakap. Dia mencuri misalnya 100 miliar ya. Ada emak-emak nyuri ya ubi ya kan, mau ubinya harganya 100.000 kayak di situ ya. Nanti ada orang nyuri handphone 12 juta di situ. Itu semestinya hukumannya ya sama-sama dihukum gitu loh. Nggak bisa malah justru kalau lu nyolong yang gede, korupsi ya 100M, 1 triliun, lu gue bebasin, yang penting 100M lu balikin. Itu 100M kan yang ketahuan. Yang nggak ketahuan berapa ya. Dan lagi bukan masalah ketahuan nggak ketahuannya teman-teman ya. Berarti dengan dibuatnya kebijakan seperti itu oleh pemerintahan kita, ini kita men-encourage itu istilahnya membuat gimana ya, membuat jadi orang tuh lebih kesana gitu loh. Maksudnya lebih agar supaya orang lebih mendingan kalau gue nyolong aja yang gede gitu kan. Karena kalau nyolong yang gede, gue bisa ada opsi, ada pilihan untuk mengembalikan uang itu, terus gue nggak dipenjara. Kalau gue nyolong uang kecil, malah gue dipenjara. Akhirnya pencuri kelas kakap itu jadi banyak. Ya. Jadi inilah dampak sosial yang terjadi dari ya, memberikan amnesti kepada koruptor di situ teman-teman ya. Tapi terlepas dari situ teman-teman ya kan, ini salah. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Solusinya sebenarnya yang harus dilakukan kalau mereka, saya ngerti pemikiran mereka tuh, saya ngerti ya kan. Mereka tuh lebih money oriented. Dengan mereka pikir diberikan amnesti, koruptor akan mengembalikan uang tersebut ya kan ke pemerintah. Itu harapan mereka kan. Misalnya kalau dia nyolong 1 triliun dikembalikan gitu kan, dengan sukarela gitu kan. Nah masalahnya kan kita bukan di situ. Solusinya kalau memang dia mau dapat duitnya, mau ngambil duitnya, ya lu tinggal sahkan aja undang-undang perampasan aset. Iya toh. Jadi kalau misalnya dia nyorong 1 triliun, pemerintah cari, lacak. Apa gunanya PPATK? Ya kan? Apa gunanya PPATK? Apa cuma buat urusan kecil doang tuh seperti bapak rekan saya Pitra Ramodhani ya kan? Urusan uang 100 juta Agus yang dipakai untuk bayar utang, minta tolong PPATK, kan lucu ya. Sorry, saya nggak ngejek si Pitra nih. Cuma maksud saya adalah, masa sih kita menggunakan institusi negara itu untuk ngurusin yang klasteri gitu loh ya. Klasteri, besok-besok ada judi ya, orang judi dari rumahnya bawa 2 jutanya ke bandar, mau dicari tahu nih 2 jutanya kemana di situ. Itu kan ya kalau kayak begitu kita hire PPATK untuk ngurusin kayak begitu mah ya nggak balik modal bos ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya, PPATK itu untuk melacak uang-uang yang gede ya kan, udah tahu kemana-mana uang gedenya di situ, polisi tangkap, DPR setujui undang-undang perampasan aset ya. Habis ditangkap sama polisi kalau perlu siksa itu koruptor, kan sampah negara ya kan. Kalau perlu kasih apa namanya undang-undang untuk ya kan amnesti hak asasi manusia terhadap koruptor. Lu kasih amnesti
Ya kan nggak ada hak asasi manusia lagi buat koruptor. Lu siksa kalau perlu, ya kan? Lu potong-potong dulu, lu tusuk dulu matanya gitu kan. Mau berapa lama dia tahan kan? Pasti dia nyerah juga. Nanti uangnya dia simpan di Bitcoin atau simpan di luar negeri, dia ambil dia kasih. Ya toh? Itu yang harusnya dilakukan. Bukan malah koruptor kelas kakap dikasih karpet merah, ya kan? Lu lihat dong bedanya Indonesia sama Cina tuh, tadi ada cuplikan yang di Cina kan. Yang di Cina itu kalau misalnya dia korupsi, apalagi kelas kakap, dibunuh, potong kepala di situ ya, mampus langsung. Dan kadang yang dihukum bukan cuma yang korupsinya doang, keluarganya bisa dihajar sama pemerintah. Nah itulah yang benar akhirnya apa yang terjadi dengan negara Cina ya, yaitu negara Cina jadi lebih maju karena koruptor-koruptornya pada takut. Sekarang itu tingkat korupsi di Cina itu sangat rendah ya. Jadi itulah teman-teman ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah teman-teman, lah terus kenapa Pak kok kayak begini? Ya inilah saya bilang ya, sorry, saya bilang mereka ini kabinet badut. Badut ini cuma bikin orang senyum ketawa. Kompetensi zero, ya kan? Integritas zero di situ. Kenapa saya bilang integritasnya zero? Ya lo maling lo lepasin bos. Lo ngapain ada hukum? Ngapain ada polisi? Sorry ya, polisi capek-capek nyidik. Tok 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 tok, periksa saksi. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Gelar perkara, berantem dulu di situ pelapor terlapor. Periksa ahli, udah, cok. Oh. Lapor masuk ke jaksa penuntutan, berantem di pengadilan dulu. Ya kan, demo apa semua segala macam, udah masuk penjara dilepasin. Itu badut bukan? Sandiwara bukan? Pertunjukan bukan kalau kayak begitu ya? Ya saya bukan menghina pemerintah, bukan. Saya memberikan kritik secara hukum. Saya adalah ahli hukum ya. Saya mungkin nggak hebat dan saya juga tidak pernah bilang saya ini 100% sempurna atau saya ini nggak ada dosa, nggak ada salah, enggak. Cuma sebagai warga negara saya boleh dong kasih kritik. Kenapa? Saya ini lawyer menegakkan hukum, tapi yang hukum yang saya tegakkan ini kok mencong. Dan capek-capek saya tegakkan, nantinya kalau dikeluarin ya ngapain ya. Jadi inilah di sini teman-teman ya, timbul tentu saja dengan adanya kebijakan ini kalau disetujui ya, itu akan timbul praduga negatif, pasti praduga negatif. Salah satunya apa teman-teman? Salah satunya adalah peluang lagi untuk korupsi. Ah, korupsi apa Pak Alvin? Kan nggak ada duit. Ada. Korupsinya adalah ya kan, orang untuk supaya minta dimasukkan ke list daftar amnesti pasti bayar nanti. Nggak mungkin nggak bayar. Maksudnya bukan bayar secara resmi ya, bayar secara mafia lagi. Jadi itu gratifikasi lagi. Jadi pejabat yang sekarang ini terancam ya untuk resiko gratifikasi. Jadi dia bisa aja dijadiin bahan suap di sana. Kenapa? Misalnya gue koruptor, ya kan? Anggap deh gue Setia Novanto, itu kan. Hukuman penjaranya lama, 15 tahun, 18 tahun. Ah, daripada gue begini, gue balikin aja duit. Kan duit yang di situ dikit. Misalnya, gue korupsi 1 triliun, gue kan cuma divonis 100 miliar. Ya udah gue balikin 100 miliar aja, gue bebas, gitu kan. Nah, terus apa yang dia lakukan? Nama gue nggak ada di list nih. Ya udah, cari orang menteri hukum, ya, Menkumhamnya yang bisa disogok. Nah, ketemulah oknum, namanya dimasukin di situ, bayar, kasih duit, gratifikasi terjadi, orangnya bebas lepas, ya. Dan ini bisa terjadi kepada banyak ya. Bukan hanya dia ya, mungkin koruptor lainnya juga pasti kalau bisa seperti itu dia akan nyogok dan dia akan suap. Contoh hakim yang ketangkep, ya kan. Hakim ketangkep dia pas terima tangkap suap baru 1 kasus kok, misalnya 100 juta dia terima suap kan. Tapi selama hidup dia berapa banyak dia kumpulin tuh kayak Zaroff nanti 1 triliun ya kan. Kalau dia kumpulinnya 100 triliun, lu ditangkapnya cuma 1 triliun ya dibalikin aja 1 triliun ya kan, udah disita di situ ya. Jadi hal seperti ini teman-teman ya, yang membuat Indonesia ini makin bobrok, yang membuat Indonesia ini ya menjadi tingkat korupsinya ini makin meningkat teman-teman ya. Saya memberikan masukan ini agar pemerintah
mau membenahi ya, agar pemerintah mau membenahi, bukan untuk melucuti pemerintah, bukan untuk menggulingkan pemerintah, nggak ada ke situ. Gue sadar diri gue nggak mampu jadi pejabat. Maksudnya adalah melihat apa yang ada kayak begini, mendingan gue jadi bisnismen aja gitu loh ya. Gue kritik aja udah yang serang banyak orang. Gimana gue jadi pejabat, gue misalnya mau hajar kiri hajar kanan, besok tiba-tiba cetung peluru ya kan lewat di kuping kiri, minggu depan cetung peluru lewat di kuping kanan, minggu depan cetung anak gue diculik. Wah, repot gue, nggak mau lah kalau kayak begitu ya. Udahlah biarin lu sana aja. Gue kasih kritik, mau jalanin boleh, nggak juga nggak apa-apa ya kan. Ini kritik kok, sekedar kritik ya kan. Kalau menurut kalian kritik saya nggak bagus, opini saya nggak bagus, nggak usah didengar, nggak usah dijalanin. Tapi kalau menurut kalian bagus ya silahkan jalanin di situ ya. Sebagai warga negara, saya hanya exercise, saya punya right for free speech ya di situ. Oke teman-teman. Nah, kita lihat juga teman-teman ya. Kalau saya lihat, saya lihat saat ini Presiden Prabowo itu sebenarnya kurang mampu ya. Saya nggak bilang untuk gulingin dia, nggak ada ya. Saya cuma bilang opini saya dia kurang mampu, baik secara jasmani maupun secara mental. Kenapa saya bilang seperti itu? Berita yang baru ada sekarang ini, Bapak Prabowo ini jatuh sakit. Jatuh sakit dan harus mengurungkan niatnya untuk ketemu Presiden Malaysia. Maklum teman-teman, beliau tuh udah tua. Ya, jangankan beliau yang usia 70-80 ya. Alvin Lim aja usia 40-an aja udah terminal, udah kronis. Maksud saya adalah banyak orang itu dengan berjalannya waktu, kita tuh nggak bisa menghindari sakit. Kita tuh nggak bisa menghindari musibah, nggak bisa hindarin. Kita manusia punya kelebihan dan punya kelemahan. Salah satu kelemahan kita adalah kesehatan yang makin menurun dengan berjalannya waktu ya. Jadi orang normal ya, kita nggak ngomong yang di boosting, yang dikasih steroid kayak si Deddy Corbuzier tuh kan steroid semua tuh dia kan, badannya gede kayak begitu kan, ya mungkin dia juga minum vitamin apa atau suplemen apa. Jadi intinya maksud saya adalah nggak natural lah kalau ada suplemen dari luar lah di situ ya, ada insupan dari luar lah. Karena kenapa? Menyebabkan tubuh tuh bekerja yang nggak seharusnya. Tapi kalau seharusnya teman-teman ya, atau kayak ya itu yang ngaku-ngaku giginya putih itu sebenarnya ada juga yang giginya ompong tapi ditanam ya, ada yang dipakein keramik, porselin, kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau normalnya gigi orang manusia tuh nggak ada yang putih kayak begitu banget putih semua tuh nggak ada ya, pasti ada kuning-kuningnya. Jadi saya ini seseorang yang suka sesuatu yang natural ya. Tuhan kasih, kalau Tuhan kasih udah copot ya udah biarin aja copot situ kan. Saya nggak mau nutup-nutupin hal seperti itu. Dan lagi teman-teman ya, yang saya bilang gitu, tubuh manusia tuh makin lama deteriorating, sama seperti kayak saya. Saya ketika usia 20, aduh, ya kan, saya ban hitam, dikeroyok 10 orang aja saya nggak takut situ. Sekarang boro-boro berantem, ya berdiri aja susah. Berdiri aja susah, harus di kursi roda teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang dengan berjalannya waktu kita bisa terkena penyakit. Apalagi zaman sekarang ini penyakit makin banyak. Diabetes, hipertensi, asam urat lah, gagal ginjal lah ya. Itu saya dapat semua itu. Ya borongan tuh teman-teman ya. Kemarin diperiksa paru-paru saya ada 8 jenis infeksi. Tinggal 8 jenis bakteria. Ini gue tiap hari dihantam 2-3 kali antibiotik disiram. Obatnya kuat banget. Saking kuatnya obatnya, ini dimasukin melalui intravena teman-teman ya. Ini bisa dilihat infusan saya nih. Ya, ini diinfus di sini. Jadi saya bukannya kayak Pak Setnov yang cuma dipasang doang, nggak ditempelin ke badan ya, nggak ada ya. Jadi itu obat sampai berasa di lidah saya nih jadi pahit teman-teman. Jadi gila, itu obatnya keras sekali karena antibiotik biasa tuh udah nggak bisa. 8 jenis infeksi itu harus dibuang dulu di situ dari paru-paru ya. Dan juga kemarin disedot 2 botol cairan air. Jadi paru-paru saya tergenang air ya.
Makanya ketika di X-ray itu keluar bercak-bercak putih, teman-teman. Oke, anyway kita nggak bicara tentang kesehatan saya, kita bicara lagi balik ke Pak Prabowo ya. Bapak Presiden yang kita cintai ini, ya kan, saya yakin lah hatinya baik. Saya yakin dia punya niat yang baik, ya kan. Tetapi niat yang baik kalau tidak disertai dengan tubuh yang sehat juga nggak bisa terlaksana, teman-teman ya. Dan yang seperti saya sudah duga sebelumnya ya, akan ada skenario-skenario di mana akan digantikan dengan wakil presiden. Jadi kalau presidennya ini sakit, presidennya berhalangan, siapa yang jadi presidennya? Wapres, ya, teman-teman. Jadi gimana pun juga kita harus salut dengan strategi politik Bapak Mulyono. Ya. Karena Bapak Mulyono tuh sudah tahu, dia tuh jago ya. Kalau dibilang mungkin dia, kalau orang Cina ya, dia jago kuamnya ya, dia bisa tahu. Lo Prabowo paling sekian bulan lo atau sekian tahun lo, habis itu anak gua jadi presiden, ya kan, babak keduanya lanjut. Nah, kalau dia presiden, Kaisang lanjut gubernur, bos, dari gubernur jadi cawapres. Jadilah negara Republik Indonesia ini menjadi negara keluarga Mulyono. Ya teman-teman ya. Ya siap-siap aja teman-teman, siap-siap aja ya. Kita berharap yang terbaik, tapi kita harus bersiap untuk yang terburuk. Makanya seperti yang saya bilang teman-teman, pusing saya ngeliatin negara ini tuh pusing. Saya teriak-teriak, bukannya kita disupport, malah kita digebukin situ. Ya sudahlah. Karena kenapa? Kalau yang terburuk terjadi sekalipun, dampak negatifnya tuh nggak Alvin Lim. Saya udah bilang, ya kan. Saya balik lagi, saya bilang saya nggak senasionalis yang kalian pikir. Dalam hal saya ini pengen Indonesia ini bagus. Tetapi kalau para pejuang-pejuangnya sendiri udah saya bilangin, justru saya malah digebukin oleh pejuang-pejuangnya, dimusuhin. Lah terus ngapain gue di sini sengsara? Lah iya dong, gue bilang, rubah yuk kita buat lebih bagus yuk. Nggak mau Pin, nggak mau, gue mau ini jelek, gue mau rumah gue tetap kayak kandang babi, ya gue nggak kuat lah. Ya kan, masa gue I'm nasionalis, ya udah gue tinggal di kandang babi aja, nggak bisa. Gue harus mikirin anak gue harus mikirin bini gue. Ya dong, kalau situasinya sudah nggak kondusif, apalagi kayak tahun 98, ya gue minggat. Iyalah, ya kan, gue duit ada, rumah di Amerika ada, gue tinggal ke sana shoot beres di situ. Tapi kenapa gue belum ke Amerika? Gue di Amerika tuh wakil presiden. Gue pengen di sini tuh minimal menoreh sesuatu yang supaya orang-orang di sana bisa tahu bahwa gue ini di sini menoreh prestasi gitu. Jadi bukan kayak kalah terus kabur gitu loh, ngerti nggak ya? Itu, dan bukan cuma Amerika lah, yang dekat juga gue bisa ke Singapura, gue ada duit di Singapura, bisa sewa di sana, atau ke Malaysia, atau ke negara-negara dekat lainnya, misalnya Bangkok, ya kan, nikmatin makanannya enak, ada tom yam goong, ya kan, ada pad see ew. Itu saya bisa nikmatin hidup, ya. Tapi saya sekarang ini bersuara, sekarang saya berjuang bukan untuk Alvin Lim, tapi untuk rakyat-rakyat kalian, nasional-nasional, pejuang-pejuang, pribumi-pribumi, minoritas-minoritas, Arab-Arab, ya, dan semua suku dan bangsa. Supaya apa? Supaya negara kita ini kuat, ya, supaya negara kita ini sejahtera. Ya, makanya saya bikinlah cerdas hukum dan cerdas keuangan. Ya, gimana cara kalian juga bisa sukses secara keuangan. Tetapi kalau saya dimusuhin ya sudah, ya kan. Orang ditolak ya sudah, kita ngapain kita ngemis-ngemis minta-minta gitu, apalagi bukan demikian untuk keuntungan saya gitu ya. Jadi bagi kalian yang masih berakal sehat, dengarkan, yang bagus diambil, yang nggak bagus ya sudah biarin aja. Lalu bagaimana solusi kita sebagai warga negara, teman-teman? Kalau orang nanya, lu kan cuma bisa ngomong doang. Solusinya pertama adalah berantas koruptor. Itu Bapak Presiden Prabowo dari pertama kali sudah ngomong, negara tidak akan bisa maju jika koruptornya tidak diberantas. Nah ini kalau koruptornya dikeluarin di luar, makin sadis di luar. Karena kenapa? Abis dari korupsi dia akan nyalek lagi, bos. Lagi pada nyalek. Jadi nanti isinya caleg kita semuanya koruptor. Karena dia pikir gue cuma perlu bayar yang gue ditangkap doang, sisanya nggak ketahuan, gue bisa umpetin lagi. Amsyong lah ini negara. Aduh, ya. Gue pusing liatnya, gue pusing di situ ya. Gue pusing di situ. Gue lebih pusing sama negara ini daripada musingin gigi gue nih. Daripada musing
Gigi gue yang jarang-jarang ini gue lebih pusing sama negara. Kalau gigi mah gue tinggal ke dokter gigi, cek kasih artificial putih semua besok ya kan. Giginya si Novi kalah putih sama gue nanti kalau gue ke dokter gigi. Cuma gue nggak ada waktu buat ngurusin dokter gigi. Gue udah pusing ngurusin negara nih. Ya kan mikirin kayak begini, bikin podcast supaya lu orang denger di situ ya. Karena kenapa? Sorry ya, mayoritas dari lu tuh tertidur di Nina Bobo kan. Mayoritas dari lu ya. Gue nggak bilang semuanya ya, mayoritas. Maksudnya apa? Mayoritas tuh yang kelas bawah, terutama yang miskin-miskin itu ya kan, dikasih BLT, dikasih gratis ono, makan gratis, ono gratis. Dia udah kayak hewan yang dipelihara ya. Ya udah, selama gue dikasih duit, dikasih makan, ya kayak gini loh. Lo misalnya punya harimau ya kan, kalau harimaunya itu lo kasih makan tiap hari, dia nggak buas. Karena dia udah mikir, ya udah, gue tunggu dikasih makanan, gue makan, gue kenyang, udah situ. Beda sama harimau yang di hutan, ya ketemu lu bawa makanan juga lu dulu yang digigit sama dia di situ. Kenapa? Karena harimau yang di luar di situ dia punya daya perang, dia punya daya fighting, dia punya gairah untuk berburu teman-teman ya. Disitulah makanya dia terbiasa mencari makan sendiri. Kuncinya di sini adalah kemandirian, ya. Sedangkan macan yang dipelihara di kandang, mereka sudah nggak mandiri. Mereka tergantung sama tuannya, jadi dia otomatis baik kayak sama tuannya. Jadi si macan itu sudah berubah jadi anjing yang apa istilahnya, yang nurut, yang jinak di situ ya. Tinggal nunggu aja tuannya datang, diajakin main, makan, tidur di situ ya. Itu kerjaannya. Jadi maksud saya teman-teman, sorry ya, itu yang saya bilang dengan rakyat yang dinabobokan. Ya rakyat ini dikasih makan gratis, BLT ya, sekolah gratis, dikasih bos, tetek bengek ono ini ya, cumpang camping nanti kalau perlu BPJS gratis, BPJS mandiri ya kan. Apa artinya? Lu nggak perlu kerja, lu tinggal voting ke pemerintah yang sekarang biar dia korup ya kan. Nah, lu hidup miskin di bawah ya kan, pejabat hidup kaya. Inilah teman-teman ya, inilah penjajahan jenis baru. Kalau dulu penjajahan itu dividen et impera, orang dipecah belah, berantem satu sama lain, si penjajah penguasai. Kalau sekarang beda teman-teman ya, cirinya seperti itu ya, cirinya sistem ternak. Saya sebut itu sistem ternak. Apa tuh maksud sistem ternak? Ya lu diternakin, lu jadi kayak hewan peliharaannya di situ. Dengan lu berkecukupan, sudah, yang penting lu kasih dia suara, dia mengatur. Lu makan dedak aja kan, dia makan steak. Situ loh ya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu dan sadar di sini ya. Sekali lagi teman-teman, saya concern gitu loh, karena janji-janji yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini sekarang kenyataannya 180 derajat semua nih ya. Pertama, janji koruptor. Ada video toh, ketika saya menjadi presiden akan saya buru koruptor sampai ujung Antartika. Sekarang yang ketangkap aja mau dilepas, gimana lu mau buru yang lepas situ ya? Gimana mau buru yang kabur? Yang ditangkap aja, yang di penjara lu mau lepasin semua di situ. Lucu lu ini. Kalau saya lihat negara ini, aduh, cuma bisa ngerut dada sini. Aduh, udahlah. Alvin gak tahan kayaknya, cepat atau lambat gue akan stop podcast ya, dan udah nikmatin hidup aja deh. Gue jadi bisnismen aja dah, udah ikutin saran keluarga gue ya. Kalau lihat kayak begini ya, sedih, bukan cuma sedih, desperate, putus asa teman-teman ya. Nah teman-teman, bukan hanya ngelepasin koruptor teman-teman ya, janji Presiden Prabowo yang diingkarinya, juga janji untuk, dia bilang, ketika saya jadi presiden nanti pendidikan gratis, transportasi gratis, pajak diturunin. Yang ada harga barang naik semua bos, PPN naik bos, dolar naik bos, nanti minyak naik bos ya, harga bahan hidup naik, bahan makanan pangan naik nanti ya. Aduh, bisnis bukannya lancar, bisnis pada pilot ya, Sritek pilot,
KFC, Pizza Hut pada tutup cabang, ya. Yang hidup itu bisnis apa, teman-teman? Bisnis korupsi. Ya, teman-teman, kemarin saya baru naikin video satu ya, tentang skandal Mayapada ya, si botak Mayapada itu, gimana skenario dia itu untuk gemplang ya, buat kredit fiktif, teman-teman ya, buat kredit fiktif. Jadi dibuatlah kredit fiktif supaya ya kan seolah-olah banknya itu non performing loan-nya rendah padahal NPL-nya tinggi. Jadi si Bank Mayapada ini ya, kalau menurut saya itu sudah diambang kebangkrutan, teman-teman. Yang dilakukan sekarang ini tutup lubang gali lubang ya, bikin kredit fiktif baru untuk menutup kredit fiktif yang lama ya. OJK, Kementerian Keuangan, periksa dong Mayapada. Periksa dong Mayapada, itu udah underwater by 200 trillion. Kenapa saya bilang udah underwater by 200 trillion ya? Saya ini bulan lalu baru ketemu sama presiden direktur dan pemilik terbesar, bank terbesar di Taiwan ya, datang ketemu sama saya di Tamrin situ. Dia kasih bukti auditnya, dia menyatakan bahwa si Mayapada ini down the water ya, by almost 200 triliun rupiah. Jadi teman-teman, ini kalau bank-banknya pada nantinya pada rushing, pada tarik duit ya, dan saya bilang sama teman-teman ya, kalau saya sih nggak bakal mau taruh duit di Mayapada ya. Itu cepat atau lambat kalau ketahuan ya, cepat atau lambat kalau ketahuan shutdown itu. Kita tinggal ngarepin mau ada BLBI kedua atau enggak di sini ya. Kalau nggak ada BLBI kedua nih, kali ini akan lebih parah. Ya, karena satu bank aja 2 triliun nih, lu bayangin aja. BLBI pertama just like walk in the park, bagaikan jalan di taman ya, dibanding nanti kalau ada BLBI kedua nih, teman-teman ya. Dan ini sangat berbahaya, teman-teman ya. Bukan hanya uang Anda tidak bisa ditarik nanti dari sana, teman-teman ya. Bunga juga naik tinggi nanti di situ ya. Dolar juga sekarang udah naik tinggi. Ya, dari 17.000 kalau dia ke 20.000 atau 30.000 teriak semua nanti ya. Jadi bersiap-siap aja, teman-teman ya. Apalagi ESG ini juga kemarin ini kan mulai turun ya. Dan kalau ada kenaikan sedikit-sedikit, hati-hati, bisa aja itu yang namanya dead cat bounce ya. Dead cat bounce itu kucing mati lompat situ. Artinya ya dia cuma naik bentar doang, habis itu yang namanya kucing mati jatuh lagi ke tanah situ ya. Lalu apa yang kita lakukan situ, teman-teman ya? Ya amankan. Kalau menurut saya ya jangan taruh uang kalian terlalu banyak di bank. Ya, simpan cash juga ya di rumah, di safe deposit atau di mana ya. Sehingga kalau ya come to worst yang terburuk datang, teman-teman punya uang cash untuk beli bahan pangan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar rumah sakit atau apa ya. Jangan sampai ketika itu kejadian dan kalian nggak punya cash dan nggak bisa narik cash situ. Karena ketika bank shutdown dia akan membatasi penarikan dan dia akan membatasi jumlah uang yang ada di ATM di situ. Mungkin cabang-cabang juga bisa tutup, teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya untuk siap-siap. Saya cuma kasih tahu aja. Sudah cukup lama kita dininabobokan, ekonomi cukup baik. Tapi yang namanya resesi itu selalu datang dan akan datang lagi. Ya, itu sesuatu cycle yang nggak bisa dihindari, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu sudah saya kasih solusinya kepada teman-teman ya. Untuk pemerintah, solusinya tentu merubah kebijakan. Kebijakan yang dirubah itu bukan amnesti, ya, tapi undang-undang perampasan aset itu yang harus dilakukan. Kedua, membuat undang-undang korupsi baru yang lebih kejam gitu loh, ya, yang lebih berat. Hilangkan itu HAM terhadap koruptor, hilangkan. Ya, eksekusi di Monas di situ. Gantung kalau perlu di Monas tuh pakai kata-katanya si Anies tuh. Ya kan itu benar. Kata-katanya Anies benar di situ. Gantung di Monas kalau ada koruptor kayak begitu ya. Bersihkan negara ya kan. Cari Jaksa Agung, cari Kapolri, cari Ketua MA yang berani mengeksekusi ya. Yang sehat, yang berani mengeksekusi. Cari presiden yang berani, yang bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat keluarganya, tapi untuk lebih untuk kepentingan negara ya. Nah itu saran saya.
kepada negara ini, teman-teman ya. Dan kalau kita nggak berubah ya sudah susah di situ ya. Dan untuk Menteri Keuangan salah kalau dia menaikkan pajak. Justru pajak itu harus diturunkan dan dikasih stimulus. Itu yang dilakukan oleh Amerika. Jadi ketika terjadi penurunan ekonomi di Amerika tuh tidak naikin pajak, itu salah. Justru dia turunin. Kenapa? Dengan diturunin dan dikasih stimulus, maka pendapatan negara akan bertambah. Itu ada APBN namanya, dan ada yang namanya percepatan ekonomi ya. Ada kecepatan ekonomi, ada percepatan ekonomi. Kalau kecepatan itu velocity, kalau percepatan itu akselerasi gitu loh ya. Jadi ini saya belajar di Amerika, di UC Berkeley di ekonomi ya. Jadi kalau si hotdog ngata-ngatain saya belajar ekonomi di penjara, tidak bos. Lu nggak update. Gue ini lulusan Ivy League, Berkeley bos, gue Berkeley ya, S2 Colorado Boulder, gue belajar perbankan. Gue S2 perbankan bos, ya di Amerika, bukan sekolah abal-abal kayak lu, nggak jelas tuh sekolah di mana ya. Jadi teman-teman ya, ini yang harus kita tahu gitu loh. Apakah pejabat-pejabat kita itu yang naik ke atas itu menteri-menteri dan wamen-wamen itu orang yang berkompetensi atau enggak ya? Kok tukang ngelawak, contoh tukang ngelawak kayak si Raffi jadiin staf khusus. Kerjaan dia apa sih? Emang dia pernah kerja di bank? Kagak. Emang dia pernah kerja di birokrasi? Enggak. Kerjanya apa? Ngelawak di TV kan? Bener kan ngelawak kan? Karena setiap kali ada Raffi, ya kan sama siapa pasti kita ketawa gitu kan. Kalau nggak dia goda-godain cewek lah, goda-godain Ayu Ting Ting lah, nanti Luna Maya lah digoda-godain kan. Nggak jauh-jauh dari situ kan ngelawaknya kan. Ya teman-teman ya, jadi saya bukannya jelekin Raffi, kagak situ ya. Nah tukang lawak terus perusahaannya bisa 30-an ini kita juga bingung ya kan. Gua nanya lagi nih, apakah uangnya itu dari ngelawak atau dari cuci uang ya kan, atau dari cuci uang ya. Kalau ngelawak gue lihat selain Raffi Ahmad kagak ada tuh yang bisa punya 30-an perusahaan ya. Apalagi joinan sama Sinarmas kagak ada, cuma dia doang gitu kan ya. Itulah teman-teman ya, dilema dan parodi yang terjadi di negeri Indonesia kita tercinta ya. Kita kadang hanya bisa ngerut dada ya, dan kita cuma bisa cari kambing hitam, kita cuma bisa kritik-kritik di situ ya, kayak orang-orang setara tuh, itu cuma bisa kritik-kritik tuh ya. Di Abraham Samad itu kan dia belum lama ngomong tuh ya kan, kritik-kritik, kerutuk. Lu suruh kasih solusi, diem dia. Kagak ngerti dia solusinya apa. Ya kan cuma jelek-jelekin, apalagi mending yang dikritik bener. Ya, kadang yang dikritiknya juga agak bener, ya kan. Dia kritik Polri katanya sejak zaman Mulyono jelek. Orang bodoh yang ngomong kayak gitu. Polri itu dari zaman dulu tuh sama, zamannya Megawati juga sama. Ya, di zaman Mulyono ini hanya dilanjutkan yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Ya kan tidak berarti polisi makin jelek, kagak. Ya kan sama, polisian itu sama, nggak makin jelek di situ ya. Malah kalau saya bilang akhir-akhir ini zaman Prabowo malah meningkat ya. Kenapa saya bilang meningkat? Teman-teman lihat tuh ya, narkoba yang gede ditangkap ya kan. Itu salah satu achievement loh. Dan juga Net 89 tuh yang Dirtipit Texas ya nangkap ya. Saya lihat something good gitu, something better ya, sesuatu yang bagus lah. Tentu nggak sempurna, masih ada juga oknum-oknumnya ya, seperti yang belum lama ini 3 oknum polisi ditangkap karena dia banting penumpang di situ ya. Tentu masih ada, karena namanya oknum bos. Lu 200 ribuan orang, lu mau semuanya malaikat nggak bisa lah gitu loh ya. Kalau 5% aja yang jelek masih bagus kalau menurut gua gitu ya, dari keseluruhan ya gitu loh. Nah, itu yang harus kita lihat teman-teman ya, apalagi sudah ada perkembangan yang bagus. Ya kita kasih apresiasi lah gitu loh. Kalau polisi setiap hari kita kata-katain terus juga orang-orang lama-lama malas kerja nanti. Lama-lama malas juga jadi polisi mereka ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang bagus, kita berilah pujian teman-teman ya. Kalau kita di pinggir jalan gitu misalnya kan, kita diberhentiin, ternyata kita nggak ditilang, nggak dimintain suap ya, disuruh jalan lagi, cuma istilahnya dikasih peringatan, tolong ya lain kali jangan ini gitu kan. Nah kita harus appreciate gitu loh. Terima kasih ya Pak,
Bapak polisi yang jujur, polisi yang bersih gitu loh. Kita harus kasih pujian ke mereka ya. Yang bagus kita bilang bagus, yang jelek kita bilang jelek. Ya, dengan begitu kita menciptakan institusi yang sehat, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya nggak mau ngomong tentang polisi karena tujuan hari ini bukan tentang polisi, tetapi tentang ya keadaan ekonomi dan politik Indonesia nih yang lagi berantakan nih, terutama keadaan hukum ya. Hari ini dibebasin koruptor. Kalau narkoba saya setuju, bukan dalam bentuk amnesti, tapi dalam bentuk rehabilitasi, itu baru benar. Karena di situ ada faktor pencegahan dan mencegah untuk mengulangi perbuatan dia dengan rehabilitasi ya. Tapi kalau koruptor justru dengan cuma balikin doang, itu tidak mencegah dan tidak akan mengurangi keinginan hasrat mereka untuk korupsi lagi ke depannya ya. Oke, di situ teman-teman saya sudah 40 menit bicara, udah capek juga. Nanti ada waktu saya bahas lagi tentang hal yang lain ya teman-teman ya. Ya maklum kenapa saya akhir-akhir ini lebih sering podcast ya, karena diranjang aja terus nih. Kalau teman-teman lihat tuh kan ya, setiap hari 24 jam diranjang nih, udah 1 minggu. Saya ya kan ya lumayan pegel juga sih tulang belakang saya ya. Hari ini besok saya mau ke Guangzhou, ke rumah sakit lain untuk cek compatibility donor teman-teman ya. Jadi saya bawa donornya ini mau dicek compatible nggak sama saya. Jadi kalau compatible nantinya bisa dilakukan cangkok. Kalau dilakukan cangkok ganti ginjal, saya bisa sehat lagi teman-teman, saya bisa berdiri lagi. Kemungkinan saya bisa karate lagi, saya bisa makan enak lagi. Nggak boleh banyak-banyak sih makanan enak ya. Oke, itu aja teman-teman ya, jangan takut, nggak akan kabur Alvin Lim. Ya, kalau memang saya salah silakan hukum, tapi kalau saya nggak salah tapi dibikin seolah-olah salah ya tentu siapa juga nggak mau di situ ya teman-teman ya. Biar masyarakat aja yang menilai nanti ya toh. Oke teman-teman, salam cerdas hukum.